Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunagi Albari Junior dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 221020200064 yang akan menjelaskan sedikit tentang teori Rational Emotive Behavior Therapy atau disingkat dengan teori REBT. Pengertian dari teori REBT adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat guna atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide rasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan menghambat tujuan yang ia inginkan. Rational Emotive Behavior Therapy ini bertujuan juga untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu tersebut berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu tersebut. Selanjutnya adalah sejarah teori REBT. Teori ini dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955. Lantas pada 1993, Ellis mengubah nama teori yang berawalkan RET atau Rational Emotive Therapy menjadi REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Ellis mengembangkan REBT ketika sistem psikoanalisis yang lebih memperhatikan sisi irasional manusia dianggap memiliki beberapa kelemahan. Menurut Ellis, manusia memiliki sifat irasional dan rasional sehingga manusia dipandang memiliki kedua sisinya, karena kedua sisi itu yang nantinya akan membangun tindakan dan emosi seseorang. Ellis memiliki 3 hipotesis fundamental. Yang pertama, berpikir dan beremosi, keduanya saling berkaitan dengan erat. Kedua, berpikir dan beremosi sangat berkaitan dan saling menyertai satu sama lain seperti hukum, sebab, dan akibat, sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosi dan emosinya akan menjadi pikirannya. Ketiga, berpikir dan beremosi sering berbentuk self-talk dan semua kalimat yang selalu seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. Selanjutnya adalah tujuan dari teori REBT ini. Secara khusus, tujuan konseling REBT ialah untuk memperbaiki sikap, pola pikir, cara pandang, maupun persepsi konseli yang tadinya irasional menjadi rasional dan juga logis. Maka, konseli dapat mengembangkan serta mengaktualisasikan dirinya dengan optimal melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Selain itu, REBT juga dimaksudkan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat berpotensi merusak diri sendiri. Selanjutnya ada karakteristik yang dicetuskan oleh Albert Ellis dalam teori REBT ini. Yang pertama ada aktif direktif, yang kedua kognitif dan eksperiensial, yang ketiga emotif dan eksperiensial, yang keempat ada behavioristik, dan yang terakhir ada kondisional. Yang pertama adalah aktif direktif, yaitu konselor aktif dalam membantu dan mengarahkan klien dalam memecahkan dan menghadapi permasalahan yang dilaluinya. Selanjutnya adalah kognitif eksperiensial, yaitu konselor harus fokus pada aspek kognitif, konseli, dan mengupayakan pemecahan masalah secara rasional. Selanjutnya adalah emotif eksperiensial, yaitu konselor harus melihat aspek emosi konseli dengan mempelajari sumber daripada gangguan emosionalnya dan membongkar kesalahan keyakinan yang ditanamkan konseli yang menyebabkan terjadinya gangguan tersebut. Selanjutnya adalah behavioristik, yaitu konselor harus mendorong terjadinya perubahan dan peningkatan perilaku konseli. Yang terakhir adalah kondisional, yaitu terapi harus dilakukan dengan cara menciptakan kondisi tertentu pada konseli dengan beberapa teknik pengondisian. Dan yang terakhir adalah teknik pengaplikasian. Terdapat teknik pengaplikasian pada teori ini, yaitu dengan model ABC, singkatan dari Activating Event, Belief, dan Konsekuensi. Activating
Event ialah aktivasi saat terjadi sebuah kejadian di lingkungan sekitar seseorang. Belief ialah keyakinan yang menggambarkan pemikiran seseorang tentang peristiwa atau situasi. Dan yang terakhir adalah konsekuensi, ialah konsekuensi sebagai respon emosional seseorang terhadap keyakinan dari penyebab suatu peristiwa bisa terjadi. Mungkin cukup sekian teori yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.